Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muslimin wa'afina wal muslimin wa'fu anna wa qina wa iyyahum syarra masa'ibid dunya waddin. Allahumma rzuqna wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Adik-adik semuanya, sebelum saya memberi materi, sudah ada yang kenal saya? Yang kenal mungkin cuma Hilda. Kesapa kayak? Ali ya. Yang laki-laki Lana. Yang lainnya sudah pernah dengar nama saya? Kenalan dulu ya. Saya Nur Kholis, biasa dipanggil Pak Kholis. Tolong nanti kalau sudah kenal, kalau di jalan simpangan dengan motor dikit, itu tanda kalau kita sudah kenal. Jangan sampai ketika di jalan petok aku langsung sampai salib. Wah, berarti belum kenal. Kalau rumah saya, ada yang tahu? Cangaan Kamar Jauh boleh saya itu ya. Ngerti Cangaan Kanor? Cangaan itu dekat sama Tejo, dekat sama Pia. Rumahnya Talita. Di Talita. Oh iya. Dan hari ini alhamdulillah saya ditakdir Gusti Allah memberi materi di kelas 2 MTS ya. Baru kali ini saya mendapatkan menit atau jam untuk memberi materi. Biasanya saya kan di Aliyah. Dan hari ini kita cuma satu tatap muka. Jadi saya ingin pertama ya perkenalan dulu. Tolong ingat-ingat nama saya dan panggil saya ketika bertemu. Terus kita sekarang di jam berapa ini? 8 inilah. Materinya adalah toharoh, wudu, ya. Ini penting sekali anak-anak, adik-adik. Karena apa? Banyak yang sudah wudu tapi kurang memenuhi tata caranya. Akhirnya apa sebabnya? Kalau wudunya rusak, maka sholatnya juga rusak. Sampai kadung sholat jungkar-jungkir tapi ora sah. Krono apa? Wudune tidak sah. Maka dari itu penting sekali kita mendalami atau mengerti mulai dari tata caranya, perkara yang membatalkan wudhu dan lain sebagainya. Dan untuk hari ini saya harapkan materi tuntas ya, tolong didengarkan ya. Dan saya beri pengantar dulu di dalam masalah wudhu. Kenapa kok wong kuwi diwajibno wudhu? Kenapa? Karena kita akan menghadap ke rajanya raja, Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah wudhu itu membersihkan diri kita sebelum menghadap ke Allah. Lalu kita aja ketika mau ke presiden itu macake sing apik, sing wayu-wayu, sing gandeng-gandeng. Apa maneh sowan utawa berkunjung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya, kenapa kok wong ketika sholat atau ketika membaca Al-Quran atau lain sebagainya pakai wudhu. Nah, wudhu itu punya faedah ya, sangat punya faedah sekali. Di zaman Rasulullah SAW pernah mendengar sahabat yang namanya Bilal bin Rabah. Adik-adik pernah mendengar?
Siapa itu Bilal bin Rabah? Bilal bin Rabah adalah sahabat Nabi yang aslinya budak. Dan kalau digambarkan di dalam kitab-kitab itu, Bilal itu hitam orangnya dan suka adan. Sapa nak kene sing seneng adan? Sing wedok gak pernah andan, sing lanang mesti andan ya. Nek sampai seneng andan berarti sampai termasuk golongannya sahabat Bilal bin Rabah. Lah Bilal bin Rabah itu punya keistimewaan adik-adik yang tidak dimiliki oleh sahabat yang lain. Ya. Suatu ketika Nabi ketika tidur, Nabi itu bermimpi di surga itu ada suara sandal. Nanti sandal ya, nek sandal biyen kuwi sandal gapyak sing teko kayu, tek 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 ketika berjalan. Dan Nabi itu mengetahui, dan mimpinya Nabi itu sudah pasti benar ya, berbeda dengan mimpi kita. Nabi mengetahui kalau itu adalah suara sandalnya Bilal bin Rabah. Akhirnya ketika bangun, ketika pagi-pagi, Bilal dipanggil sama Nabi. Ya Bilal, haruna kesini. Mulai cowok Inggrisnya kambir. Nek corok Arabe haruna. Mereneo nek corok wong marbagung. Dipanggil Bilal. Bilal datang. Akhirnya Nabi bertanya, ya Bilal, apa amalmu yang menyebabkan kamu mendahului aku masuk surga? Itu Nabi bertanya kepada Bilal. Hanya Bilal berkata, ya Nabi, saya itu punya amalan yang saya sangat suka. Apa itu? Kata Bilal, saya itu senang wudhu. Jadi Bilal itu nek ngentut, ya. Setiap ngentut wudhu. Sehari dia tuh gak pernah lepas dari wudhu. Pokoknya wudhu terus. Ngentut wudhu. Nek ngentut perompulah ya pengen wudhu nih. Tidak hanya ketika mau sholat. Itu Bilal bin Rabah. Karena saya itu sangat senang wudhu, Kanjeng Nabi. Oh iya benar. Berarti karena kamu senang wudhu, kamu masuk surga mendahului Nabi Muhammad SAW. Itu termasuk keistimewaan wong sing seneng wudhu. Di dalam hadis yang lain disebutkan wong sing seneng wudhu, orang yang senang wudhu besok di hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah, wajahnya bercahaya, tanpa skincare, tanpa wedak. Ayo anak-anak putri, nek pingin sampai sok nak kiamat dalam keadaan wajahnya mencorong, itu seneng-seneng wudhu ya. Tapi kok tak lihat ketika Pak Rokin ngobrol sangka ana sing bulet ya, sampai sing bulet wudhu biasane. Lanang ta wedok iki? Padha wae. Lah wudhu kuwi masyaallah ya luar biasa faedahnya. Itu hadis Kanjeng Nabi, itu hadis yang mengatakan wudhu luar biasa faedahnya. Mencorongnya piye? Teko wajah sampai sikile. Iku wong sing seneng wudhu. Ada cerita lagi, ini cerita real dan banyak diceritakan di media. Ngerti Pondok Lirboyo? Yang laki-laki rata-rata ngerti paling. Lirboyo ngerti? Pondok Lirboyo ya, yang terkenal dengan Mbah Maksum gitu ya. Mbah Maksum Jawa. Pada waktu pengasuhan Mbah Mahrus Lirboyo, Mbah Mahrus itu punya santri, dipanggil sama Mbah Mahrus. Santri ya sudah boyong lama, sudah pulang lama, dipanggil. Nah, sebelum dipanggil, disuruh ketika mau sowan itu wudhu dulu. Laki-laki ini santrinya ya, disuruh wudhu dulu. Akhirnya ketika perjalanan, kok lama sekali gak sampai di Pondok Lirboyo. Akhirnya setelah sampai ditanya, Mbah Maksum itu termasuk orang atau kiai yang sudah tahu sebelum terjadi ya. Kecelakaan, kata Mbah Mahrus.
Nggih Mbah Yai. Jenenge kok ngertos. Akhirnya Mbah Marus bilang, iya. Makanya aku ngongkon awakmu rene kuwi sadurunge rene wudu. Mbah Marus juga bilang, tapi selamat toh? Nggih Mbah Yai. Sing selamat cuma wong loro. Awakmu karo mbah tuwek sing panggon nang ngarepmu. Itu dalam kondisi ketika berjalan itu pakai bis ya. Dan ternyata benar kata Mbah Marus tadi. Santrinya bilang, iya Mbah Yai, yang selamat, yang tidak luka-luka cuma saya sama mbah yang ada di depan saya. Akhirnya Mbah Marus bilang, iya Cung, pancen awakmu selamat karena awakmu kuwi wudu. Lah kenapa wong wedok mau kok yo selamat? Wong wedok mau selamat karena wong wedok kuwi pas wayah nok dalan kuwi seneng selawatan. Nah, iku sing nyebabna awakmu selamat karo mbah wedok mau sing selamat. Sing liyane luka-luka ana sing mati kire. Masya Allah. Iki termasuk keistimewaan wong wudu karo wong sing selawat. Mulane sampai nek berangkat sekolah ya, pas adus biur-biur kuwi, sakwise adus ya wudu ya. Ben apa? Ben selamat nok dalan. Lah terus nek batal piye, Pak? Pas nyetir moro-moro kok pokoknya ngobos contohnya. Duit contohnya. Lah, sampean iso ganti kelawan maca selawat. Ngono ya? Dipraktekkan mulai besok ini ya. Sampai nek berangkat wudu ben selamat. Nek wudune batal ganti apa? Sholawat. Sholawatnya terserah. Sing sampean apal. Ayo, apa sing sampean apal? Sing lanang iki. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Terserah ya. Pokoknya sholawat marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wis, ini termasuk keistimewaan wong wudu. Sekarang kita menginjak pada materi wudu. Nanti saya juga praktekkan, kalian juga meniru ya setelah materi. Wudu punya rukun dan syarat. Rukun ini perkara yang wajib dilakukan. Rukun pertama niat. Nek wudu kudu niat. Piye niate? Bagaimana niatnya? Ayo bareng-bareng. Nawaitul wudu'a lirafil hadatsil asghari faradhal lillahi ta'ala. Perlu kalian tahu semua adik-adik, sampai mengucapkan nawaitul wudu'a lirafil hadatsil asghari faradhal lillahi ta'ala, itu namanya lafadznya niat ya. Lafadznya niat, dan niat itu ada di hati. Mana sampai pas wayah membasuh wajah, ya, itu sampean kudu iling nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari, ya, karena niat itu ada di hati. Nah, sampai mengucapkan itu cuma lafadznya niat, bukan niat, ya, bukan niat secara hakikinya, ya. Lah kok ana wong sing pas wayah membasuh wajah kok lali, ora iling nawaitul wudu'a, ilingnya tuku pentol contohnya. Maka tidak sah wudunya. Hati-hati ya, mana fokus nek wayah niat pas wayah wudu. Dan pertama yang dibasuh, yang wajib niat itu wajah, bukan berkumur, karena berkumur itu sunnah. Makanya sampai pas wayah poso, nek wudu tidak dianjurkan berkumur. Karena apa? Berkumur itu hukumnya sunnah dan puasa itu wajib. Jadi nek sampean kok wudu pas wayah poso, lah kok pas berkumur kok kelebu. Nah, mbek warak biasaan ya. Maka batal wudunya sampean. Saya tanya demo, nek wudu berkumur atau tidak? Tidak. Yang perempuan tadi berkumur atau tidak? Ya nggak apa-apa aslinya ya. Yang penting nggak masuk di dalam perut. Tapi untuk menghindari itu, hati-hati ben orang kelebu, nggak usah berkumur, nggak apa-apa. Nah ya, gitu ya, adik-adik semuanya ya. Nah, khusus ketika bulan puasa.
Nah, karena wudhu itu yang wajib pertama ada niat, yang kedua membasuh wajah. Ayo kita praktekkan dulu, dilihat di petentengnya aku sampai ini turu ya. Nanti yang sudah benar berarti alhamdulillah, yang belum sempurna benarnya disempurnakan mirip seperti saya ketika wudhu ya. Pertama membasuh wajah, mesti pakai saran ya. Pertama yang dibasuh adalah ini ya, bagian atas. Coba pikir saya begini ya, ini yuk. Batasnya adalah, batasnya mulai itu tukule rambut ini. Nah, jajal delok kabeh. Nah, iki ya. Ini batas dibasuh ketika wudhu. Nah, yang paling bawah itu ini dagu ini. Nah, ini ya. Jadi sampai nak wudhu ya harus basuhannya sampai ke batas tukule rambut iki sampai dagu iki. Diluai malah habis ya. Sampai sini. Wes. Wajibnya itu 1 kali, sunnahnya 3 kali ya. Yang paling baik ya 3 kali ya, 3 kali. Wes, itu rukun. 1 niat, kedua membasuh wajah. Setelah membasuh wajah, membasuh apa biasanya? Tangan ya, tangan sampai siku sini. Lebih baik diataskan sampai sini ya. Sampai sini. Biar apa? Khawatir nanti sikute ora kebasuh maka wudhunya tidak sah. Ya, wes. Kemudian setelah membasuh kedua tangan, lagi membasuh sebagian rambut kepala. Ini yang wajib, membasuh sebagian rambut kepala. Jadi cukup ini, nek wajib iku ya sing lanang. Nah, dijelidit apa kopi ini, seret, ya. Itu yang wajib. Yang putri juga. Nah, kudunya ora usah dicopok tenanan, wis nyetok piye carane iki. Seret. Itu yang wajib. Itu yang wajib. Yang sunnah, yang paling baik itu dibasuh semuanya. Nah, jadi kalau dipraktekkan ya ini. Seret sampai semua rambut kena. Yang laki-laki, yang wedok yo apa kuas ini? Terus kabeh tapi ya. Itu ya. Ini kalau memang airnya banyak, kalau sedikit ya nggak usah ya. Cukup sebagian rambut ini seret. Nah, wes ya. Saya tanya sama yang laki-laki, biasa sampean kuwi nek membasuh rambut kepala kuwi kabeh utawa sebagian? Sebagian. Ana sing kabeh coba angkat tangan. Sing sowan rambut ditelesi sampai ngiri. Nah, ya enggak apa-apa. Malah apik itu ya. Malah itu yang sunnah, malah yang bagus. Tapi untuk yang wajib itu hanya sebagian rambut kepala. Masalah wajib lagi. Nah, kuping itu adalah sunnah. Bukan wajib, ya. Tapi yang dilakoni aja sampai ditinggal krono sunnah kuwi termasuk tindak lampai Kanjeng Nabi. Untuk membasuh ke telinga, enek sing model macam-macam, enek sing ini. Tapi yang paling baik ya, ketika membasuh telinga itu langsung dengan 2 jari. Ya, ini khusus membasuh telinga. Ya, tangannya seperti ini. Ayo langsung ini kabeh. Terus telunjuk dimasukkan ke lubangnya. Yang ibu jari diletakkan di belakang. Langsung
kedua tangan ya. Seret, seret, seret. Itu cara yang paling baik. Nah, walaupun cara seperti ini siji itu juga sah, nggak apa-apa. Cuma cara yang paling baik adalah langsung dengan kedua tangan. Yang sudah mempraktekkan seperti ini coba angkat tangan. Langsung kedua tangan membasuh telinga. Rata-rata kalau saya lihat itu begini ya. Ya benar ya. Satu dicicil ini ya rata-rata ya. Nah nanti saya harap ketika sudah materi ini dipraktekkan seperti saya ini ya. Ini yang paling baik. Walaupun tadi juga sah. Ya, langsung kedua telinganya diusap. Nah, itu sunnah. Kemudian baru membasuh kedua kaki. Nah ini biasanya bocah lanang kalau bocah wedok kuwi kurang memperhatikan. Nek membasuh kaki sampeyan ya kudu membasuh ya aja sampai. Nah, batasnya adalah polok. Nah, mata kaki iki ya. Tapi di mata kaki kabeh duwe. Nah, sampai sini. Ya. Ini jangan sampai kelewatan kalau membasuh. Nah, makanya kalau dia tidak sampai kelewatan didurno ya ora apa-apa. Sampai sini membasuh ya. Nah, ben apa? Ben gak kelewatan. Kalau bisa juga dikosoki. Kuwatire nek sikile sampean ki ana apa nih? Ana kotoran-kotorane iki lho ya. Lah ngosok ini carane ya. Dimulai dengan jari kelingking yang kanan. Ini ya. Ini terus sampai jari kelingking yang kiri. Itu yang sempurna. Nah, itu termasuk cara yang paling baik ketika berwudu. Nah, setelah wudu jangan lupa apa? Doa. Hafal semuanya? Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Ya, asyhadu an la wahdahu la syarika lahu wa Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadika sholihin. Wis. Sekarang bawa buku semuanya ya. Nah, kita catat sedikit-sedikit aja di dalam masalah wudu yang paling penting. Nah. Bawa apa semuanya? Enggak bawa? Oh enggak bawa ya enggak usah. Enggak usah ya, yowes. Udah. Yang paling penting lagi, nah, kita juga harus memahami perkara-perkara yang membatalkan wudu. Saya mau tanya, sampean wis wudu, terus kemudian kok ana masjid iki, nak musala iki ana kotoran, kemudian sampai kena sikile, plek ngono. Iku apa yang sampai lakukan? Wudune. Terus ana ada lagi wudune. Ana apa yang kalian lakukan ketika kalian sudah wudu kemudian kok kena kotoran? Yang putri, apa yang sampai lakukan? Dici. Wudu atau tidak? Ada. Perkara yang membatalkan wudu adalah yang pertama ya, bersentuhan antara laki-laki sama perempuan, istrinya ya sama saja, istrinya juga termasuk perempuan ya. Bersentuhan dengan istri itu membatalkan wudu ya adik-adik ya. Sampai sudah nikah kok bersentuhan dengan istrinya sendiri, itu batal wudunya. Karena apa? Istrinya itu bukan mahram. Mahram itu artinya apa? Mahram itu adalah orang yang haram dinikah.
sedangkan istri adalah orang yang halal di nikah. Maka kalau bersentuhan dengan istri atau perempuan yang lain yang bukan mahramnya, maka wajib wudhu. Ya benar sampean, pinter sampean ya. Bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan itu pertama yang membatalkan wudhu. Tapi kalau pakai penghalang, ada penghalangnya, contoh sampai kelambinan terus disentuh, ada pakaiannya gini ya, nggak batal. Yang batal itu ketika kulit bertemu dengan kulit. Nek ada penghalangnya walaupun tipis maka tidak batal ya. Nah, itu ya pertama yang itu adalah bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Kalau bersentuhan dengan ibunya bagaimana? Ibunya dewi nggak apa-apa karena mahramnya itu ya. Bersentuhan dengan adik kandung nggak apa-apa. Yang batal itu bersentuhan dengan orang lain ya, yang bukan ada hubungan keluarga. Pokoknya tidak ibu ora bapak ora adik ora buli atau Pak Dini ya, itu tidak batal. Nah, kalau bersentuhan dengan orang-orang ini. Kalau bersentuhan dengan yang lain, orang lain, maka batal wudhu. Mulane nek sampean pengen jaga wudhu, aja sering-sering demek wong wedok sing lanang. Ya. Sampai nek pas wayah riyaya, iku biasanya nek salaman karo perempuan niku mbok cekel utawa mbok ngene tok. Tanya saya, ya laki-laki, nek riyaya sampai pas salaman karo wedok yang bukan mahram ya, yang bukan keluarganya itu sampai mbok rayu to. Ngene. Nek sampean kadung nyalami yo itu, maka nek sampean pe salat yo wajib wudu, krana batal ya wudune. Lah nek pengin ora batal, nek pas hari raya salame piye? Ngetok, aja sampai bersentuhan. Malah nemen. Itu yang pertama. Yang kedua yang membatalkan wudu adalah hilangnya akal. Hilangnya akal itu bisa karena gila, naudzubillah ya, moro-moro gila, edan, utawa hilang akal sebab tidur loh ya, tidur sampai ngorok-ngorok. Nah, kecuali kalau tidurnya menetapkan pantatnya, contoh pas wayah Jumatan. Sama ngerti ya pas wayah Jumatan kayak wong turu ya. Nah, tidak batal ketika tidur pada waktu Jumatan itu karena apa? Karena menetapkan pantatnya. Contoh, sampean tidur dalam seperti ini ya. Iki orang obat, pantatnya juga tidak bergerak. Walaupun begini, contohnya, ngiler ya. Ini tidak batal wudhunya karena apa? Pantatnya mancep no tanah atau lantai ya, yang penting nggak bergerak loh ya. Tapi nek sampai rubuh ini ya ini batal. Tapi kalau seperti ini mantap kayak ini ya tidak batal. Itu yang kedua yang termasuk membatalkan wudu adalah tidur selain dalam keadaan seperti ini. Nah, ono kalane gila, ono kalane tidur, ono kalane epilepsi. Ngerti epilepsi? Epilepsi ini koi step dulu ya. Atau apa Pak Rohim biasanya? Epilepsi ya. Dua. Yang ketiga, keluarnya sperma. Oh maaf, itu yang membatalkan mandi ya. Nah, keluarnya darah haid, nah, itu termasuk membatalkan wudhu. Malah gak oleh sholat itu. Nah, keluar haid sudah semuanya
ada yang sudah, ada yang belum. Nah, sudah berarti sampeyan tidak boleh sholat. Di antara perkara-perkara yang membatalkan wudu, tidak ada perkara yang membatalkan wudu karena kena telek. Ya, jadi nek sampeyan terkena kotoran tidak wajib wudu lagi. Langsung dibasuh kakinya, tidak usah wudu lagi, nggak apa-apa. Nah, ya. Nah, biasanya kan wong kan kayak kena terang langsung wudu nah ya. Padahal wudunya tidak batal, cuma dia tidak boleh sholat karena terhalang dengan kotoran tadi. Ya, langsung keluar. Lah keluarnya piye? Nek kena telek, nek kena kotoran, ojo sampai sikile di ini ya, itu cincin itu melaku di langit gitu ya, dan tidak mengotori lagi, ya. Dan termasuk yang wajib yang kita lakukan adalah kalau ada kotoran sesegera mungkin diambil adik-adik. Sampai nak peto kotoran bontelek, cicak bontelek, nah itu langsung dibuat ya, ngono ya. Itu sampai di Barno kok. Kena koncone batal wudune, koncone orang ngerti, sikile mancek ini ya batal kabeh sak musola iki. Termasuk perkara yang membatalkan wudu. Ono ne perkara sing membatalkan wudu. Apa? Ada yang tahu? Apa? Mutah itu bayar mudah atau tidak? Tidak. Jika dua kena najis. Jadi ini wong sing mutah itu tidak usah wudu lagi, cukup dibersihkan najisnya tadi, langsung sholat. Gak apa-apa ya, wudunya tidak batal, sama seperti ketika terkena kotoran tadi. Wes, ada yang ditanyakan di dalam masalah wudu adik-adik? Gak ada. Kalau gak ada saya teruskan ke tayamum. Gak ada? Oke. Apa? Oh iya, termasuk ini ya. Bagus sekali pertanyaannya ya, bagus sekali. Siapa namanya ini? Galang. Temannya mana Galang? Oh jadi gede. Dari mana sih? Ya, aduh. Ya, belum saya terangkan tadi ya. Termasuk perkara yang membatalkan wudu adalah memegang kemaluan. Ya. Termasuk perkara yang membatalkan wudu adalah memegang kemaluan. Tapi perlu diingat, memegangnya ketika langsung dengan tangan. Pada ketika tadi batal menyentuh lawan jenis tadi, ya. Jadi sampai nak ukur-ukur, di sini sekarang kan saya minta ukur-ukur ini, sebuah pokoknya. Nek ukur-ukur selama ada penghalangnya, berkuwi katok, berkuwi sarung, ya, nah, itu tidak masalah, gak apa-apa. Tapi kalau ukur-ukur langsung ke tangan, dilebono contoh ya, yuk batal loh, sama sing kulino. Ya, kalau ada penghalang tidak batal. Kalau langsung ya batal wudu. Ada lagi yang bertanya? Dah. Sampai jam berapa ini? Saya belum, masih lama. Saya lanjutkan tayamum. Tapi saya perlu diingat ya, selama masih ada air maka tidak boleh tayamum walaupun airnya 1 gelas. Loh Pak, apa bisa 1 gelas bisa dijadikan wudhu? Bisa. 1 gelas bisa dijadikan wudhu dengan cara tadi ya, wudhunya, membasuhnya yang wajib-wajib saja ya. Contoh pakai air
satu gelas ini ya. Caranya piye? Pertama yang dilakukan langsung membasuh wajah satu kali tok. Nah, yuk, satu. Ini ketika memakai satu gelas dulu ya. Kemudian tangannya terus diusap ini ya. Nah, ini sidik-sidik. Yang penting airnya mengalir dan rata. Cukup satu-satu saja. Ini semisal hanya punya air satu gelas. Karena apa? Tidak bisa tayamum ketika masih ada air. Kalau airnya biasa tayamum so. Ya apa-apa. Cuma kontak. Nah, entar piye? Air pokok Tidak boleh no. Tidak boleh no. Nah ya ini ya. Saya menerangkan bahwasanya air segelas itu bisa dijadikan wudhu dan cukup. Melalui nggak usah berkumur aja, nggak usah diombe, ya. Air satu gelas itu cukup dengan cara tadi, ya. Hanya membasuh satu kali tok. Yang wajib saja wajah, yang wajib lagi tangan. Terus mengusap sebagian kepala, kemudian kaki, sini tak ya. Nah, sempat ngeroto, itu sudah cukup. Satu gelas cukup. Nah, yang penting caranya benar. Nah, kecuali andaikan sakit, contoh sakit yang tidak boleh kena air, duit borok contohnya, borok itu kemudian tangan sikil, kok kena banyu, kui malah keluar malah sakit, itu baru boleh tayamum. Ya, selama tidak seperti itu maka tidak boleh. Dan syaratnya lagi, ya, tayamum itu setelah waktunya mancing, wes adzan, ya. Contoh sampai sholat duhur, mau sholat duhur, nah, kalau mau tayamum maka sudah adzan dulu. Allahu Akbar lagi sampai tayamum. Kalau belum adzan, belum mancing maka tidak boleh tayamum. Nah, wes tayamum itu gampang ya. Nah, gampang sekali tayamum. Nah, kita praktekkan ya nanti ya. Nah, pertama niat tayamum. Ini niat tayamum. Nah, nawaitu tayamuma listibahatis sholati fardhon lillahi ta'ala. Bareng-bareng mana? Nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardhon lillahi ta'ala. Tayamum pertama yang wajib adalah niat. Yang kedua mengusap debu ke wajah. Cukup satu kali ya. Nah, terus kemudian setelah wajah baru kedua tangan. Sudah ikut tok. Diling-ling. Tayamum kuwi cuma 3 tok. Pertama apa? Niat, kedua mengusap wajah, yang ketiga mengusap kedua tangan. Caranya piye Pak? Tayamum kuwi sampean siapkan debu. Nah, karena tayamum yang diusap itu 2, wajah sama tangan, maka sampean menyiapkan debu sebanyak 2 ember debunya. Jadi enaknya sebenarnya langsung praktek ya. Cuma tadi saya tidak kepikiran bawa debu di rumah. Debu itu sesuatu yang biasa nempel di sing lembut ku ya, itu debu ya, bukan pasir. Tapi biasanya pasir itu ada debunya, ya. Itu debu-debu itu ya. Atau contoh semisal pasir sing lembut itu ya, biasanya ada debunya, warna kuning biasanya itu ya, itu debu semuanya. Bukan pasir-pasir yang biasanya dibuat material, itu bukan, ya. Terus sampai siapkan 2 ember. Nah, gunanya apa? 1 ember dijadikan mengusap wajah, yang kedua mengusap kedua tangan.
Nah, ayo dilihat bersama-sama caranya ini. Nawaitu tayammum habis sholati bayangkan di depan saya ada ember ya. Ember satu, tangannya seperti ini diletakkan plek. Biar tidak terlalu banyak debunya, ditebas-tebas. Ini ya, tebas ini ya. Terus baru diusapkan di wajah. Caranya mulai seperti ini. Lihat semuanya. Seret. Yes. Cukup satu kali, tidak usah 3 kali. Beda dengan wudhu tadi, ya. Mengusapnya cukup 1 kali di wajah. Setelah wajah, baru menggunakan ember yang kedua yang berisi debu tadi. Ember pertama di sini, berarti ember kedua di sini. Langsung diletakkan. Kanan dulu. Caranya seperti bagaimana? Ini ya, tangannya seperti ini ya. Nah, ini. Langsung ditarik di atas. Sampai siku. Terus mana? Sampai seperti ini. Nanti praktek bareng-bareng. Saya ulangi lagi, ya. Terus tarik lagi. Nah, yes. Yang satunya lagi sama. Tarik lagi. Jari jempolan bertemu dengan jari jempolan. Lihat semuanya. Nah, sekarang saya mau semuanya praktek, siapkan. Ayo, ayo. Saya no ngarepe sampeyan ono ember 2. Ayo bareng-bareng iki. Ayo selanang pirang. Ayo lanang pirang iki. Ayo, ngene tangane. Ayo. Nah, wes. Terus ngene tok. Terus diusap kepalanya piye mau? Nah. Terus yang kedua, pakai ember yang kedua, terus plus kita apa sih? Ini. Terus ayo, gini tangan nih. Ayo. Terus sampai yang kedua. Ayo. Ayo yang putih. Terus. Sudah selesai. Tayamum sudah sah dan boleh melakukan sholat. Ya, ini kalau tidak ada air atau ada air tapi tidak boleh pakai air karena sakit. Ya, jadi yang pasti orang itu tidak boleh meninggalkan sholat dalam keadaan apapun. Selama nafas masih ada, maka masih wajib melakukan sholat. Ya, senajan cuma karek tapi wajib sholat. Itu ya. Nah, itu tayamum. Pak, terus andaikan semisal saya bertibu Pak, terus ono perban Pak, itu piye nek tayamum Pak? Kan ketika ada perban wajib tayamum ya. Ya. Sampean pas mau motor lah kok kecelakaan lah kok tiba. Lah oke niki diperban contohnya. Nah, pernah sampean roh? Contoh katanya Pak Udin ya. Pak Udin kemarin kecelakaan tangannya itu ya. Nah, Pak Udin cara sholatnya harus pakai tayamum. Karena apa? Tali itu dibungkus dengan perban. Nah, caranya bagaimana? Iki jagane sok ben sampean kok andaikan ya naudzubillah nek tiba menawa utawa tanggane sing tiba utawa wong tuane sing tiba, maka sampean kudu ngerti, kudu iso jelasno. Ya. Tentu ketika perbannya di area selain area wudhu, ya, maka tayamumnya
seperti tadi. Ya, saya ulangi lagi. Ketika perbannya berada di area selain area wudhu, contoh di perut, wajib atau tidak wudhu itu membasuh perut? Tidak wajib ya. Nah, berarti cara tayamumnya seperti itu. Seperti tadi ya, mulai wajah sampai tangan. Tapi kalau perbannya itu berada di area wudhu, contoh area wudhu apa? Ya wajah, gitu ya. Atau tangan, iya Pak. Nah, contoh perbannya ini, sampean masang hand sapas nok ini contohnya. Ikut cara wudhu piye? Nah, sampean enggak boleh langsung tayamum atau enggak cukup tayamum tok, cuma harus ya wudhu ya tayamum. Ya. Piye caranya wudhu? Nah, wudhu biasa ya, dibasuh selain area yang hanya perbani mau. Berarti contohnya piye? Wudhu nih, seret. Iki contoh no perbani ya. Nah, delok lagi senanang. Senanang. Nah, contoh kita perbani ya. Wudhunya piye? Berarti iki ditinggal. Nah, baru ngono. Baru selesai wajahnya, lagi diusap nganggo banyu, bukan dibasuh ya, banyu diusap. Nah, sip. Ini ya caranya wudhu, giling-giling ya. Baru diusap titik-titik ini. Nah, diusap, lagi diterusno wudhune. Lagi wis bar sampai sikil, sampai kaki, lagi tayamum. Ya. Iya tadi, ketika ada luka ana perbane, piye carane wudune? Wudhu dhisik. Nah, perbane diusap nganggo banyu, air sret. Diterusno maneh sampai akhir lagi tayamum. Gitu ya caranya ya. Nah, dah itu sekitar sahibul jabair, orang yang punya perban. Nah, selama orang itu masih bernapas maka wajib sholat. Lah terus bagaimana kalau perbannya di tangan? Perbannya ini contohnya tangan. Pertanyaan, tangan itu wajib dibasuh atau tidak ketika wudhu? Wajib. Tangan wajib dibasuh. Tapi kok anak perbannya piye pagi bar kecelakaan aku, bar main wit terus ceblok contohnya, atau ban motoran terus coklat tanganku kalau Pak Udin ya. Nah, itu caranya piye? Ya ngono carane. Yang tidak ada perbannya, wudhunya sama seperti biasa, dibasuh semuanya. Wis. Ketika sampai tangan tidak usah dibasuh ya, perbannya tidak usah dibasuh, cukup diusap saja. Berarti kalau tangan kanan sing ana perbane, Pak Udin ngene ya. Nah, kuwi tangan kiwa berarti ndeke. Nah, air diusap-usap ini. Setelah itu diteruskan anggota yang tidak ada perbannya. Nah, wudhunya kayak biasa sampai sikil. Jadi yang diusap, yang tidak usah dibasuh, cuma anggota yang ada perbannya. Nah, setelah selesai baru tayamum. Wis sah sholatnya. Bagaimana? Iya, ya wudhu. Tadi kan wudhu tok ya. Baru wudhu lagi tayamum. Ya benar bagus sekali. Contoh, no tangannya buntul kaki tok. Buntutnya sampai roganan pok. Gini ya contohnya. Nah, ya wudhunya piye Pak? Wudhunya pokoknya sing paling pucuk buntung kuwi sing dibasuh. Ya, jadi gini Dok.
Ini tok ya. Ya rasa kabeh awake ditelesi, cukup sing pucuke dhewe ya sebagai ganti membasuh tangannya. Heeh. Lah nek buntunge sakmene piye, Pak? Contoh sakmene buntunge. Sakmene ya. Berarti yang wajib dibasuh mulai sini sampai siku. Ya. Ya masa go krewen. Hah? Kan tangan kirinya masih toh ya? Nah, masa buntung karung ini? Nek buntung ngono piye, Pak? Piye wudune? Contoh, andaikan jalan aja menawa gane sikit tangane gak ono karo contoh ya. Ngene megol-megol gini ya. Piye wudune? Boleh dengan dua cara. Diwudukan orang yang mahramnya, atau ibu atau bapak ya, atau sebisanya wudunya. Berarti kalau sebisanya pakai keran biasanya. Berarti nanti kalau membasuh wajah, Tapi cara diusap sikil bisa. kalau bisa ya gak apa-apa, malah bagus. Nah, malah bagus ya. Nah, makanya dari itu bisa dengan dua cara. Diwudukan orang lain atau wudhu sebisanya. Nah ya. Nah, berarti kalau tangannya buntung karo, piye nek wudune? Ya sebisane piye? Ini atuh sae. Tapi jarang ya ana wong buntung karo ya. Lah nek sikile piye pas sing buntung? Nah, tadi batas kaki adalah membasuh sampai mata kaki, ya. Andaikan buntungnya kok teko kene, nah, berarti yang cukup dibasuh hanya sing pok etok sebagai ganti. Nah itu, ya, pok etok ini. Nah, mana ya? Nah, Islam itu mudah sekali. Kalau nggak bisa seperti ini, seperti itu. Tapi jangan sampai-sampai meremehkan, ya. Ada lagi yang bertanya? Ini masalah wudhu banyak sekali sebenarnya ya. Pak, wong haid boleh wudhu atau tidak? Kalau darahnya masih keluar, ya, darahnya masih keluar, tidak boleh wudhu, ya. Nah, karena apa? Itu kode dolanan. Lah kok wong darah metu kan kotor ya. Berarti dia dalam keadaan kotor, jadi tidak boleh wudhu. Lah mandinya itu juga tidak boleh niat mandi besar, tidak boleh. Itu sampean biasanya haid itu 7 hari. Hari keempat masih keluar. Lah kok sampai hari keempat mandi dengan niat nawaitul ghusla li rafil hadasil akbari, itu tidak boleh. Bolehnya bagaimana? Mandi seperti biasa, wis biur-biur tok ae. Nah, wajib niat ketika sudah habis darahnya, sudah hilang darahnya semuanya, sudah yakin kalau suci, baru sampeyan niat mandi biur-biur nawaitul ghusla li rafil hadasil akbari akbari fardol lillahi ta'ala. Nah, jelas ya. Terus sing lanang, orang laki-laki ketika masih menanggung hadas besar tidak boleh sholat kecuali mandi dulu. Contoh, guys balik lagi. Umurnya berapa ini? 10? Sekarang dhewe kok Pak, sampeyan. Sudah ya. Berarti kalau saya bilang andaikan laki-laki kok keluar sperma, keluar mani, maka ini sampeyan punya tanggungan mandi. Nah, di dalam masalah mandi, yo hati-hati, ya. Sebelum pakai sabun, ya, sampai harus yakin dulu kalau kotoran-kotoran atau tipet-tipet mani itu hilang semuanya. Ya,
mandi sih, jadi biur pakai banyu biasa sih, banyu bersih, biur dikosong isi. Terus hilang kabeh, lagi pakai sabun. Andai kan kok belum bersih tapi pakai sabun, nanti hadasnya atau najisnya akan bercampur dengan sabun. Dan biasanya kalau bercampur dengan sabun itu malah tidak bisa dihilangkan, kelet. Ya, kelet nanti ini contoh. Kalau sabun itu sifatnya kelet, malah angel. Makanya di dalam masalah mandi wajib ketika mandi besar dihilangkan semuanya. Wes yakin roto banyune. Ya, wes digebyur kabeh tangane. Utawa luwih penae piye nyemplungno kolam. Belum, wes jelas iku ya. Kalau kolamnya lebih dari 2 kolam banyak enggak apa-apa. Kolam itu kan mesti rata-rata gede. Mosok kolam kali niki. Enggak apa-apa. Sampai kuwi ana kolam ora dadino najise. Kolam ora kolam gede. Ya. Najis itu ketika contoh sampai ngerti jejing aliyah sulit ya. Itu biasanya kan bajunya full atau bajunya enggak ya. 2 kola itu hitungannya adalah 60 cm ukuran kubus. Tapi sampean kudu ngerti iki kira-kira sampean iki kira-kira iki 60 cm ya kira-kira ya meniki ya. Nah, kok ana jeding sing cuwili wis padha mek aliyah kuwi ya. Ukurannya sakmono kubus. Nah, iku nek keceblokan najis mbah pipise sampeyan utawa mbah kena apa cicak nang kono, maka itu menjadi najis. Kalau tidak penuh loh ya. Ukurannya apa? Air ukuran 60 cm. Mari nek jeding asline segede misal. Berarti nanti kobok najis Pak. Lumayan najis, campur kabeh iku. Ngono ya. Nanti dalam masalah air. Ngerti kudune? 2 kula adalah 60 cm ukuran kubus. Nah sampai kok enek telek nang kono jadinya cilik, maka tidak boleh dipakai mandi, tidak boleh dipakai wudu. Nah, mana paling apik wudu ki nek keran. Jelas suci nih. Kalau apa mengalir. Tapi juga boleh wudu no jeding tapi jeding sing gede ya. Sing gede asal ngono juga boleh. Yang penting ukuran airnya lebih dari 2 kolam. Mulane kok adus no kolame uwong Bu, ya. Ora apa-apa, ya. Nah, di dalam masalah itu ada pembahasan sebenarnya. Nek yakin talange kuwi sarang telek dan sampean ngerti metune mlebune apa medune air mau lho kok ireng-ireng ya nah itu jelas yakin kalau airnya ada najisnya itu tidak boleh. Tapi kalau airnya semisal udah terus biasanya kan kotoran itu akan medun ketika air pertama ya. Nah maka sudah diyakini itu suci, nggak apa-apa ya sebenarnya. Wudu nok talan nggak apa-apa. Apa mana banyu hujan itu bagus sekali. Sampai wudu pakai banyu air hujan, enak biur ya. Ada lagi pertanyaan? Waktunya masih berapa menit ini? Sudah selesai ya Pak? Nanti setelah selesai aja Pak? Tidur? Pak siapa Pak Rohim? Masih sekarang ya? Oh iya. Sudah nggak ada yang bertanya ya? Ada lagi? Apa? Keramas. Masih nggak keramas itu nggak dibasuh kepalanya atau nggak pakai sampo? Oh gitu.
keramas itu di dalam masalah mandi besar tidak wajib pakai sampo, ya, tidak wajib pakai sampo. Yang penting rambutnya basah semuanya, rata semuanya, itu sudah cukup, ya. Nah, jadi sampo itu cuma apa jenenge? Tambahan tok, ben tambah resik, ben tambah wangi. Tapi nek ra duwe